Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi. Beberapa waktu yang lalu pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pelarangan ataupun pembatasan pengeras suara di masjid ataupun di musola. Mungkin di sana ada musola nggak ya? Artinya di tempat ibadah selama bulan Ramadan, pemerintah Arab Saudi itu membatasi volume pengeras suara yang digunakan di masjid tersebut. Agak mirip-mirip di Indonesia ya. Di Indonesia, Menteri Agama mengeluarkan sebuah surat edaran yang mengatur sekali lagi bukan melarang tetapi mengatur volume speaker pengeras suara yang ada di musola ataupun ada di masjid. Alasannya apa? Kalau di pemerintah Arab Saudi karena memang di bulan puasa banyak sekali kemudian bertambah pengeras-pengeras suara dan aktivitas-aktivitas keagamaan yang itu kalau misalnya volume suaranya semuanya berbunyi dan keras bisa mengganggu bisa mengganggu ketertiban dan ketenangan umat Islam yang sedang beribadah. Meskipun suara itu juga dikeluarkan oleh tempat ibadah umat Islam tetapi volumenya jika begitu keras tentu juga akan mengganggu dari orang-orang yang sedang beribadah ataupun mungkin sedang istirahat . Nah, di Indonesia sebenarnya alasannya sama Menteri Agama mengeluarkan itu karena memang konteksnya adalah dalam rangka menjaga ketentraman, menjaga kerukunan umat beragama, jangan sampai kemudian nilai-nilai ibadah yang seharusnya mulia, seharusnya itu kemudian bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, selain baik di sisi Allah, tapi kita juga baik dalam pandangan manusia. Tetapi anehnya ketika pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan seperti itu, tidak ada golongan-golongan yang kemudian tergerak untuk peduli, untuk melakukan protes seperti yang ada di Indonesia. Untuk di Arab mungkin masyarakatnya sudah paham semua mungkin Tetapi di Indonesia tidak ada di Indonesia yang melakukan protes misalnya di kedutaan Arab Saudi yang ada di Indonesia. Wah, ini Arab Saudi ternyata sudah menginjak-injak agama Islam, tempat lahirnya agama Islam itu sendiri misalnya. Nggak ada ternyata. Kenapa? Karena yang punya kebijakan mungkin pemerintah Arab Saudi, bukan presiden atau bukan Pak Jokowi mungkin atau bukan Gus Yakut Menteri Agama. Kalau dipikir-pikir kayak gitu, yang mereka bela sebenarnya bukan agama bukan ekspresi beragamanya, bukan nilai-nilai agama itu sendiri, tetapi lebih kepada kayaknya naudzubillah, semoga ini salah, kayaknya memang lebih condong kepada ketidaksukaan terhadap pemerintah ataupun terhadap Menteri Agama, baik itu secara kelembagaan ataupun secara personal. Nah, ini rasanya banyak sekali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, entah itu masalah sosial, masalah agama, masalah ekonomi, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu mendapatkan tantangan yang begitu besar dengan adanya protes-protes dan gorengan-gorengan politik yang sebenarnya itu lebih kepada rasa tidak suka, bukan murni pembelaan terhadap hak-hak masyarakat, rakyat, ataupun nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, dan yang lain-lain Nah, misalnya ketika berbicara tentang pengeras suara saya pribadi nih cerita pengalaman pribadi bahwa saya beberapa kali di daerah saya itu mengalami kasus dalam tanda kutip tentang pengeras suara. Yang pertama mungkin sekitar tahun 2019 kemarin ada seorang tokoh tokoh agama tingkat lokal, tingkat desa yang rumahnya itu bersebelahan dengan sebuah lembaga pendidikan formal sebuah sekolah dia melakukan aktivitas rutinan berupa pengajian yang itu menggunakan speaker pengeras suara setiap pagi, siang, sore, dan malam hari. Banyak sekali masyarakat yang merasa terganggu, terutama lembaga pendidikan itu, sekolah itu, karena mereka pagi sampai siang itu kan proses KBM kegiatan belajar mengajar, tetapi isi dari pengajiannya, bukan isinya suara volume dari pengajiannya itu sangat mengganggu di ruang kelas ketika proses KBM itu berlangsung. Ketika ada orang yang melakukan protes pihak sekolah melakukan protes
atau masyarakat sekitar melakukan protes, si tokoh ini marah-marah, dianggapnya wah ini nggak mau sama Al-Quran ya, nggak mau sama pengajian ya, nggak mau sama syariat Islam, nggak mau sama ajaran agama gitu. Ya akhirnya kan serba salah, kita jawabnya gimana ya sebenarnya. Yang kita proteskan kan volumenya, bukan kemudian kita nggak mau terhadap ajaran agama gitu. Sampai kemudian Muspika turun untuk mencoba memediasi, gagal ya. Akhirnya ada seorang kiai yang masih guru dari tokoh tersebut yang kemudian mampu memberikan pemahaman dan akhirnya orang itu manut ya, meskipun dengan sedikit terpaksa sepertinya. Dan hampir di masalah yang sama ya, terkait dengan volume suara yang dekat dengan lembaga pendidikan, itu di daerah saya juga dan sampai sekarang masih berlanjut ya. Orang itu meskipun takmir masjid, kebetulan si takmir itu sebuah masjid dekat dengan lembaga pendidikan juga, dan volumenya itu sangat keras sekali. Bukan hanya ketika adzan ya, tapi sekitar hampir 1 jam sebelum adzan tuh ada zikir-zikir, ada ngaji segala macam, sampai kemudian adzan, setelah adzan masih ada zikir lagi, selawat dan ngaji gitu. Sementara proses kegiatan belajar mengajar itu berlangsung dari ba'da zuhur sampai ba'da asar, sehingga tentu saja volumenya yang sangat dekat sekali itu berpengaruh, sangat mengganggu terhadap kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas itu. Belum lagi musola di sekitarnya ya, ada sekitar 3 atau 4 musola dengan masing-masing pengeras suaranya itu ada 4 ya, mengarah kepada 4 penjuru mata angin ya. Itu musola-musolanya. Masjidnya itu kalau nggak salah ada 6 speaker di atas itu menaranya itu. Ya kita melakukan protes ya, meskipun dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, tetap saja dianggap wah nggak mau sama adzan ya, nggak mau sama panggilan sholat ya, kamu itu Islam apa kafir. Jadi langsung jawabannya seperti itu ya, kita gimana? Padahal itu madrasah dekat dengan masjid tersebut dan sangat mengganggu pelajaran. Kita bisa saja mempertanyakan balik ya, wah nggak suka sama madrasah ya, padahal itu ilmu agama, ilmu akhlak, ilmu tauhid yang diajarkan. Nggak suka kalau agama Islam mengajarkan pendidikan yang lebih baik ya, kok diganggu terus misalnya. Bisa jadi ya, tapi nggak beres-beres kalau kayak gitu. Kita akan bertengkar terus. Nah, hal-hal seperti ini seharusnya semua orang sebenarnya paham ya. Ada banyak contoh di sekitar kita, tapi orang takut untuk menyuarakan. Nah, oleh karena itu saya kira sudah saatnya kita lebih bijak dalam berpikir, dalam bertindak. Bagaimana kemudian dalam hal pengarah suara ini ya, contohnya di Arab Saudi saja juga sudah melaksanakan itu ya. Bukan hanya di bulan Ramadan, sebelum-sebelumnya juga sudah melakukan pembatasan pengeras suara, dan apalagi di bulan Ramadan yang momentumnya semakin banyak kegiatan di masjid-masjid, di tempat ibadah itu, maka pengeras suara untuk sekali lagi dibatasi gitu ya, bukan dilarang. Saya kira itu renungan yang harus kita coba tanamkan dalam diri kita ya. Apa yang memang sudah layak untuk kita maklumi, kebenaran-kebenaran yang bisa kita terima, ya kita terima saja meskipun itu keluar dari orang-orang yang mungkin tidak kita sukai. Karena seharusnya kita sebagai umat yang mayoritas bisa memberikan contoh yang baik ya. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama umat Islam ya, saudara-saudara kita sesama Islam, tidak gontok-gontokan, tidak saling bertengkar, tidak saling berdebat, di adu domba gitu ya. Dan di sisi lain kita juga sebagai umat yang mayoritas mampu mengayomi atau ngemong ya umat-umat lain yang minoritas. Nah, itu adalah tugas kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, dan tentunya juga sebagai tugas kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.